الله الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه الموصول في الوجود كرامه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan aktivitas kita, khususnya melaksanakan kewajiban kita, yakni menjalankan salat Jumat secara berjamaah di siang hari ini. Tak lupa salawat teriring salam kita lantunkan kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, pada para sahabat serta pengikutnya, dan semoga kita semua yang istiqamah bersolawat kepadanya, dan semoga kita semua yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, kelak di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki khutbah pada siang hari ini, izinkan Al-Fakir untuk berwasiat, khususnya untuk diri Al-Fakir sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhkan apa-apa yang telah Allah larang kepada kita. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang perjalanan hidup terasa begitu cepat. Baru saja kita melalui pergantian tahun, yang dimana pada malam tersebut juga bertepatan dengan malam 1 Rajab, yang pada malam itu pula apabila seorang hamba berzikir kepada Tuhannya, apabila seorang hamba melanjutkan doa-doanya, maka senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolak segala hajat-hajatnya apa yang hambanya minta. Dengan demikian kita sudah menapaki bulan Rajab, saudara sekalian, yang sebentar lagi artinya kita akan bertemu dengan bulan yang dimana di dalamnya ketika kita melakukan amal-amal soleh, senantiasa Allah lipat gandakan ganjaran yang kita dapatkan, yakni bulan suci Ramadan. Waktu yang berjalan begitu cepat, seolah datang dengan tiba-tiba. Namun sejatinya saudara, tidak ada satupun yang datang kepada kita, tidak ada satupun yang hadir kepada kita yang datang secara tiba-tiba. Karena pada hakikatnya waktu tetap berjalan seperti biasanya. Terkadang kita sebagai seorang hambalah yang lupa akan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita. Maka dari itu kita sebagai seorang hamba harus tetap bersyukur atas apapun, atas ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ketahuilah bahwasanya bulan Rajab adalah bulan yang istimewa. Bulan Rajab adalah bulan yang agung dan mulia. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Ayanatul Talibin karangan daripada Sayyid Abu Bakar Muhammad Ad-Dimyati, bahwasanya Rajab berasal dari kata tarjib yang arti mengagungkan atau memuliakan. Bahkan masyarakat Arab zaman dahulu memuliakan bulan Rajab dengan melakukan amal-amal soleh melebihi bulan-bulan yang lainnya. Bahkan mereka juga menyebut Rajab adalah sebagai al-asab atau yang menetes, yang berarti yang mengalir. Mengapa demikian? Karena pada bulan Rajab begitu banyak kebaikan-kebaikan yang telah Allah siapkan untuk kita sebagai seorang hamba yang mau mendekatkan diri kepadanya. Bahkan begitu istimewanya bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala memasukkan bulan Rajab sebagai salah satu bulan haram atau bulan yang dimuliakan. Sebagaimana dikatakan dalam surat At-Taubah ayat yang 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'inda 12 syahran fi kitabillahi wa ma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, yaitu diantaranya terdapat 4 bulan haram. Perlu sama-sama kita ketahui bahwasanya yang dimaksud bulan haram adalah bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala larang kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan peperangan. Dan 4 bulan tersebut ialah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan salah satunya bulan Rajab. Begitu banyaknya keistimewaan di bulan Rajab, dan salah satunya yang sama-sama kita ketahui bahwasanya pada bulan Rajab terjadi suatu peristiwa yang agung, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana peristiwa tersebut terjadi pada bulan Rajab tahun 10 kenabian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang tidak masuk akal pada zamannya, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil dan memperjalankan serta memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sebuah perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, yang kemudian menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra pada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang telah diberkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa kalimat subhana di sini menunjukkan saking agungnya Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah sajalah yang mampu menjalankan Nabi Muhammad dari Mekah menuju Palestina hingga langit ketujuh dalam waktu kurang dari 1 malam. Yang dimana peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan dalam Sahih Bukhari, yang intisarinya adalah membersihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sebuah perjalanan dan mendapatkan perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sama-sama kita ketahui bahwasanya semua perintah Allah dalam agama biasanya melalui perantara malaikat Jibril.
tapi tidak dengan perintah salat, saudara sekalian. Allah Subhanahu wa taala yang langsung memanggil dan menjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan Allah. Ini menunjukkan pentingnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat kita sebagai seorang hamba, karena ini menunjukkan baik dan buruknya kita seorang hamba ditentukan dari salatnya. Maka dari itu hadirin, dalam kesempatan sidang Jumat yang singkat ini, izinkan Al-Fakir, mari sama-sama kita mengajak untuk kita jadikan pada bulan yang mulia ini dan peristiwa yang agung ini untuk sebagai pengingat kita, untuk sebagai penyemangat kita, agar kita selalu berusaha untuk mengambil hikmah dan berusaha untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas penghambaan kita sebagai seorang hamba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.